Kenapa Soeharto tidak menjadi target? Karena waktu itu Soeharto, sekali lagi, bukan anti komunis. Sangat menarik ini, Ben. Saya mohon tolong ya ikuti coretan Lukman. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu. Beliau menyimpan rapi file-file beliau dan beberapa catatan, khususnya buku saku beliau. Beliau mencatat siapa berbuat apa dalam kurun waktu 1 tahun sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI. Apa yang bisa dibagi ceritanya kepada orang-orang yang misalnya belum pernah tahu tentang itu? Ya, saya singkat saja ya, kalau cerita itu terlalu panjang dan nanti dipikir kita mengada-ngada. Oke. Saya singkat saja dari beberapa file yang saya buka di buku saku orang tua saya itu, almarhum ayah saya. Pada prinsipnya dia mencatat bahwa terjadinya peristiwa G30 SPKI itu karena adanya satu sikap ketidaksabaran daripada pimpinan Partai Komunis Indonesia saat itu, yaitu DN Aidit. Nah, di situ catatan ayah saya di buku sakunya, dia mengatakan ketika Bung Karno dinyatakan sedang sakit oleh beberapa dokter dari Cina yang merawatnya, kemudian DN Aidit mengetahui hal tersebut, DN Aidit langsung melakukan satu penggalangan untuk pengalihan kekuasaan. Ini nyata. Jadi kalau seperti apa yang terjadi di film, itu memang ada beberapa kisah nyata yang harus kita akui, mau tidak mau, bahwa ini memang satu usaha dari DN Aidit untuk segera mengambil alih kekuasaan. Karena waktu itu Partai Komunis menjadi partai terbesar dalam sejarah Indonesia pada saat itu. Pemilu saat itu ya? Pemilu saat itu. Nah, kemudian DN Aidit melakukan penggalangan dengan berbagai lini, komponen masyarakat, termasuk di dalamnya penggalangan terhadap beberapa oknum-oknum TNI, petinggi-petinggi TNI. Nah, petinggi TNI maupun Polri. Jadi penggalangan dilakukan sedemikian rupa untuk segera mengambil alih kekuasaan ketika Bung Karno saat itu sedang dinyatakan sakit. Nah, itu catatan yang saya dapatkan. Nah, kemudian salah satu yang digalang oleh DN Aidit adalah Letkol Untung. Letkol Untung ini adalah mantan anak buah dari Letjen Soeharto, yaitu Pangkostrat pada saat itu. Sebenarnya Pak Harto dan Bung Karno ini sangat dekat, sangat-sangat dekat, dan Bung Karno mempercayai Pak Harto. Tetapi melihat ada kendala, DN Aidit melihat ada kendala, apabila dia mau mengambil alih kekuasaan, dia akan berhadapan dengan Soeharto. Nah, dia tidak akan memukul langsung Soeharto, tetapi memukul orang-orang yang berada dalam lingkaran Soekarno. Salah satunya Jenderal Ayani, yang pada saat itu oleh Bung Karno mau dijadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, supaya ada kambing hitam di sini. Kemudian Ahana Sution. Disinilah kita melihat dalam catatan itu, kita melihat bahwa sebenarnya biang kerok dari peristiwa ini, yang selama ini kan terjadi polemik. Ada yang mengatakan itu adalah ulah TNI, ada yang mengatakan itu ulah PKI. Nah, kalau dari catatan yang ada, entah catatan lain saya tidak tahu, tapi catatan yang ada dalam buku saku orang tua kami, yang tidak akan kami serahkan ke siapapun, itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Ketua Umum PKI saat itu untuk mempercepat mengambil alih kekuasaan, sehingga terjadilah hal tersebut. Kan banyak orang yang menganggapkan bahwa film itu membelokkan sejarah karena mereka curiga dengan Letjen Soeharto waktu itu jenderal juga, kenapa dia ikut jadi target? Nah, itu di catatan itu seperti apa? Nah, yang seperti saya katakan awal tadi, bahwa Jenderal Soeharto, Letjen Soeharto waktu itu yang dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi Pangkostrat, itu sebenarnya sangat mempunyai hubungan dekat untuk melindungi Bung Karno juga. Nah, Letkol Untung ini mantan anak buahnya Pak Harto di Jawa Tengah. Letkol Untung digalang
digalang oleh DNID dengan beberapa pasukan-pasukan yang dulu mantan anak buah Pak Harto. Tujuannya pertama adalah bukan menyerang langsung Pak Harto, tetapi untuk menimbulkan rasa ketidakpercayaan Bung Karno terhadap Pak Harto. Maka dibuatlah skenario. Skenario-nya apa? Skenario-nya melakukan satu isu akan terjadi coup d'etat oleh Dewan Jenderal. Oke. Nah, siapa Dewan Jenderal? Diinventarisirlah itu siapa jenderal-jenderal yang anti komunis. Oke. Sebenarnya Pak Harto itu bukan anti komunis, tetapi juga bukan komunis. Oke. Bung Karno juga sebenarnya bukan komunis, tetapi dia ingin merangkul semua partai, termasuk komunis saat itu, dengan membentuk Nasakom. Nah, Bung Karno ingin membuat satu rekonsiliasi nasional. Jadi waktu itu ingin menggalang satu kekuatan menghadapi permasalahan-permasalahan dari luar maupun dari dalam. Nah, ini menjadi momen bagi DNID untuk menggunakan Letkol Untung dan kawan-kawan untuk istilahnya itu mereka melumpuhkan, dalam tanda kutip, melumpuhkan dulu para jenderal-jenderal yang anti komunis. Kenapa Soeharto tidak menjadi target? Karena waktu itu Soeharto, sekali lagi, bukan anti komunis. Ini catatan, Soeharto bukan anti komunis, tetapi dia tidak pro pada komunis juga. Jadi dia menempatkan diri secara profesional Angkatan Darat waktu itu. Nah, ini yang menjaga supaya jangan sampai di Angkatan Darat terjadi dualisme. Itu kenapa para jenderal-jenderal yang anti komunis itu sikat pertama, supaya tidak ada semacam satu penghalang bagi Adit dan kawan-kawan untuk segera melakukan pengambil alihan kekuasaan. Ada nggak Bang di catatan itu waktu itu di ayah abang itu mungkin mencatat bahwa skenario sebetulnya karena saat itu kan ada Lejen Soeharto, kalau seperti film kan juga peranannya sangat besar untuk itu. Ya. Ada nggak catatan bahwa ketika mau pergerakan ini sebetulnya Lejen Soeharto juga sudah tahu dari awal? Pernah ada kayak gitu nggak catatan itu? Data intelijen yang pernah dicatat oleh orang tua saya bahwa sebenarnya pergerakan-pergerakan ini Soeharto tahu pergerakan-pergerakan ini, tetapi dia ingin supaya jangan terjadi satu clash nasional. Dia menutup ini semua. Tapi secara intelijen waktu itu laporan-laporan itu sudah sampai ke telinga Bung Karno. Jadi Pak Harto memperkuat operasi intelijen waktu itu. Bang, dari cerita panjang lebar ini abang juga ayahnya waktu itu sempat ada sebagai pelaku di situ. Kalau boleh cerita waktu itu yang tadi abang bilang ada sempat punya foto bersebelahan dengan Pak Nasution, itu sedang apa ya saat itu? Jadi pada saat itu pada saat mau penguburan 7 pahlawan revolusi itu, kemudian saya dipanggil. Dipanggil karena beliau itu tidak pernah mau menampilkan diri, dipanggil. Tiba-tiba pada saat itu Pak Nasution minta supaya beliau mendampingi Pak Nasution di samping beliau. Jadi bukan ujuk-ujuk, tetapi memang pada saat itu beliau dipanggil. Dipanggil untuk mendampingi Jenderal Ahmad Nasution. Kira itu. Ada catatan di situ yang jadi memori mungkin dari ayah itu ketika pemakaman, mungkin suasana seperti apa, keluarganya seperti apa, sempat ada cerita kecil itu enggak? Dalam catatan itu beliau tidak banyak mencatat tentang situasi, tetapi beliau mengatakan bahwa kondisi para pahlawan revolusi itu betul-betul sangat menggenaskan. Itu kondisinya. Tapi beliau tidak berani bicara. Itu. Dan salah satu hal yang saya sangat bangga terhadap orang tua saya, beliau terhadap para simpatisan PKI, beliau tidak melakukan apa-apa, tidak memusuhi atau tidak melakukan satu tindakan sesuatu yang merugikan. Tetapi untuk yang betul-betul terlibat dalam gerakan itu, beliau tegas, beliau tidak mentolerir itu. Jadi beliau tuh mempunyai satu sifat bahwa ingin
menciptakan satu kedamaian. Jadi simpatisan-simpatisan atau orang-orang yang dekat dengan PKI itu mereka tidak tahu masalah, tapi mereka dekat itu karena mereka ya seperti zaman sekarang lah, ketika partai A, B, C berkuasa, maka banyak orang datang mendekat. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, itu begitulah. Jadi hanya mereka sebenarnya waktu itu karena rame-rame ikut ngumpul gitu ya. Betul. Dan satu hal saya katakan bahwa baik Letkol Untung maupun Letjen Soeharto, mereka dua-dua korban. Oh, Saya harus tegaskan itu. kenapa? Bisa menjadi korban keduanya. Karena Letkol Untung dipergunakan oleh DNID Oke. sebagai penggerak dan tameng di kalangan TNI. Letjen Soeharto waktu itu sebagai pangkostrat. Jadi dua-duanya mau diadu antara mantan anak buah dengan mantan pimpinan. Jadi ini korban dua-duanya, baik Letkol Untung maupun Letjen Soeharto. Gitu. Nah, Bang, dengan cerita singkat ini sekarang di akhir-akhir ini mungkin dalam beberapa terakhir itu setiap bulan September selalu saja muncul isu ini muncul ini, Bro. Seperti apa Abang melihatnya? Ya ini kan saya melihat memang di samping ingin meluruskan sejarah atau ingin tetap membangkitkan memoir sejarah terhadap generasi muda supaya peristiwa serupa jangan terulang kembali. Tetapi di pihak lain juga ada oknum-oknum tertentu menggunakan ini sebagai suatu isu politik. Nah ini sangat berbahaya. Makanya saya menyarankan sebaiknya dilakukan rekonsiliasi nasional. Dalam arti begini, oke lah PKI yang sekarang sudah sepuh-sepuh maupun keturunannya sudah tidak usah terlalu mempermasalahkan TNI. TNI juga jangan terlalu mempermasalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar